substantif itu ada di BNPB. Nah ini memang harus sinkron semuanya, sehingga kita nanti apapun yang kita sampaikan, apakah itu mitigasi, apakah kesiapsiagaan, ini menjadi satu kata yang gampang yang bisa kita implementasi baik di pusat maupun di daerah gitu. Oke, jadi memang bukan kerja sepihak dua pihak saja, terutama kalau kita ingin menekan resiko terjadinya korban. Setiap kita terjadi bencana dimanapun di Indonesia, koordinasi memang penting, dan saya rasa kepedulian ya Mas Maman ya, kepedulian dari tiap-tiap pihak mengenai itu tadi, regulasi sampai regulasi terkecil, bagaimana membangun sebuah bangunan karena menyadari situasi di daerah-daerah tertentu yang berbeda-beda, ada yang lebih rawan banjir, ada yang lebih rawan gempa, ada yang lebih rawan longsor dan lain-lain gitu. Termasuk itu Mas Timothy. Ya. Saya ingin BPBD di tingkat-tingkat daerah yang rawan bencana itu betul-betul yang berkualitas. Yang saya temukan BPBD itu justru adalah dinas yang sisa-sisa aja. Kalau tidak jadi kepala anu, nah dia dibuangnya ke BPBD. Itu artinya di daerah rawan bencana, tolong BPBD, pemerintah daerah harus orang-orang yang tahu persis bencana dan orang yang berkualitas. Itu aja, Mas. Itu dari pemerintah daerahnya begitu ya, kalau begitu ya? Betul, penempatannya pemerintah daerahnya. Jadi kalau Mas Timothy tidak jadi kepala dinas A, B, C, itu dibuangnya terakhir-terakhirnya BPBD. Makanya banyak sekali kita lihat mereka tidak siap secara tanggap dan lain sebagainya. Dan ini yang dikatakan Pak Lili, soal bagaimana koordinasi BPBD itu betul-betul jelas pada siapa. Oke, jadi sebenarnya kalau catatan dari BNPB, koordinasi BPBD ya, itu sederhana ya. Tadi Mas Maman mencoba merangkum perkataan Pak Lilik. Tapi kalau ada koordinasi lebih baik, maka penanganannya akan lebih baik. Begitu ya Pak Lilik ya? Ya, kira-kira begitu Pak. Karena ini ada suatu yang sistem yang harus dibangun. Saat ini masih dirasa masih perlu ditingkatkan ya Pak? Setiap saat kita tingkatkan. Jadi BPBD ini selalu menjadi sasaran kami untuk meningkatkan kapasitas, ya. Kapasitas baik pimpinannya, kepala BPBD-nya maupun staf-stafnya. Ini menjadi program yang ada di BNPB supaya mereka lebih tanggap lagi, lebih sigap lagi. Tetapi persoalan-persoalan mengenai mutasi yang demikian cepat, kemudian bagaimana sumber daya yang ada dan sebagainya, itu menjadi bagian-bagian yang tadi disampaikan oleh Pak Maman. Oke. Kami juga terus terang agak kesulitan pada saat kita sudah mendidik SDM yang sudah baik, kemudian tiba-tiba 2 bulan, 3 bulan kemudian pindah ke tempat yang lain, sehingga diisi baru lagi. Harus diulangi lagi pelatihannya gitu ya, pembekalannya. Ya, kira itu. Bagaimana ya Mas Maman memberi motivasi ya, agar memang daerah-daerah ini, terutama daerah yang memang rawan bencana, memotivasi dari pemimpin daerahnya juga agar jangan memperlakukan BPBD ini justru menjadi apa yang tadi Anda sebut sebagai, yaitu karena tidak mendapatkan posisi di mana-mana, akhirnya dalam tanda kutip dibuang ke sana begitu. Sementara itu daerah rawan bencana, kalau ada bencana penanganannya harus cepat, harus seseorang yang mampu, mumpuni, tidak panik, tapi bisa mengkoordinir penyelamatan yang tidak mudah begitu. Insentifnya bagaimana, Mas Maman? Ya, kalau saya melihat bahwa manajemen bencana ini menjadi cerminan dari pemerintahan kita gitu. Kalau ingin bagus pemerintahan kita, maka mulai dari bagaimana kita memanage bencana. Dan itu dimulai misalnya dari atas. Kalau saya sih secara pribadi ya, secara partai, ingin menjadikan BNPB ini kelas kementerian. Dan di sana dia akan bergerak dengan 3 bidang yang disebutkan Pak Lili tadi. Dari mulai prabencana, lalu pas bencana, setelah itu baru pasca bencana. Nah, di sanalah BPBD di daerah itu menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dari BNPB, sehingga dari mulai penempatan orang, penguatan SDM, dan juga penguatan koordinasinya itu betul-betul sigap gitu, seperti itu. Karena kita tidak mau berkali-kali hanya bersikap reaktif, tapi harus berpikir proaktif dan sistematik. Nah, itu yang harus dilakukan oleh BPBD dan hanya bisa dilakukan oleh BNPB. Jadi sehebat apapun BNPB-nya di atas, tapi kalau pemerintah daerahnya menjadikan BPBD nanti aja lah, kalau ada kejadian dan sebagainya, itu yang terjadi. Nah, itu yang tidak boleh terjadi menurut saya. Jadi saya ingin di revisi undang-undang ini menguatkan BNPB sampai ke tingkat bawah BPBD dan juga menguatkan kembali peran-peran TNI dan Polri ketika dari mulai itu tadi
prabencana, ketika bencana, juga bagaimana melakukan pendampingan terhadap korban-korban pasca bencana. Sehingga jangan sampai ada terjadi, Mas Timothy, ada orang ketika bencana lalu dia pindah sedikit dari lokasi, di tempat lokasi itu dia dapat bencana lagi. Nah itu karena tidak lewat pemikiran yang sistematis dan juga berdasarkan analisa yang betul-betul akurat seperti itu. Oke, dan hal itu bahwa adanya perbaikan kapasitas dari BPBD tertuang juga kah dalam revisi undang-undang tanggulangan bencana tadi? Iya, betul. Jadi kita meminta sebenarnya dalam undang-undang itu agar BNPB secara langsung nanti itu mengkoordinir ke bawah ke BPBD, baik dari sisi kualitas, SDM, koordinasi, dan melakukan edukasi terhadap masyarakat. Sehingga saya melihat yang bagus bukan hanya BNPB-nya dong, tetapi juga kaki-kakinya di bawah, terutama BPBD itu. Jangan sampai kejadian kemarin di Sumedang, salah satu korbannya itu salah satu anggota BPBD Kabupaten Sumedang. Nah itu membuat kita sangat duka ya, orang-orang tangguh seperti itu yang akhirnya di garda depan bencana dan meninggal dunia, seperti itu. Oke, memang kapasitas itu penting bukan hanya untuk penanganan, tapi untuk mereka sendiri juga. Karena mereka menghadapi medan yang sangat-sangat rawan dan beresiko. Pak Lilik, tampaknya tadi terputus teleponnya, tapi kami ingin berterima kasih kepada Pak Lilik Kurniawan dari Deputi Pencegahan Bencana BNPB sudah bergabung bersama kami dari Mamuju tadi, dan Pak Lilik juga nanti akan ikut dalam rombongan atau ikut bagaimana BNPB menyertai Pak Jokowi yang akan datang ke Mamuju pada hari ini. Mas Maman, terima kasih banyak atas waktunya bersama kami pada pagi hari ini. Maman Imanul Haq dari Komisi 8 DPR RI. Kita akan kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi. Ada informasi dari Sehat di Tengah Pandemi. Tempat Anda bisa bertanya kepada dokter spesialis dan